qanaah. Dan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysal ghina an kasratil aradi walakinil ghina an ghinan nafsi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyak harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberinya rizki. Hud 6. Makna hadis di atas bahwa kekayaan yang bermanfaat atau yang agung atau yang terpuji adalah kekayaan jiwa. Penjelasannya bahwa jika jiwa seseorang telah merasa cukup, maka cukuplah baginya segala sesuatu yang diinginkan. Dengan demikian, maka jiwa itu menjadi mulia dan agung serta mendapat ketentraman, penghormatan dan pujian yang lebih banyak daripada yang diterima oleh jiwanya yang miskin karena ketamakannya. Orang yang demikian sering terperosok ke dalam perkara yang hina dan perbuatan tercela karena rendahnya harga diri dan kekikirannya. Intinya, orang yang jiwanya kaya akan merasa puas dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya, tidak tamak untuk mendapatkan tambahan yang tidak diperlukan, dan tidak memaksa dalam mencarinya, serta tidak meminta-minta, bahkan rela dengan apa yang ditetapkan Allah untuknya, sehingga seolah-olah ia berkecukupan. Adapun orang yang jiwanya miskin, kebalikan dari itu, karena tidak puas dengan apa yang diperolehnya, bahkan ia selalu mencari tambahan dengan cara apapun. Kemudian jika dicarinya tidak tercapai, maka ia sedih dan berduka, sehingga seolah-olah ia orang yang selalu kekurangan, karena tidak merasa cukup dengan yang diperolehnya. Oleh karena itu ia bukan orang yang kaya. Kekayaan jiwa terlahir dari kerelaan terhadap ketetapan Allah dan pasrah kepadanya. Karena apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Inilah yang memalingkannya dari kerasukan dan mencari-cari yang tidak dibutuhkan. Betapa indahnya ungkapan Imam Asy-Syafi'i mengenai hal ini. Rezekimu tidak dikurangi oleh angan-angan, dan kepuasan tidak bertambah pada harta. Tidak ada kesedihan maupun kesenangan yang terus-menerus terjadi padamu. Tidak pula keputusasaan dan tidak pula kelapangan. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, puas, maka engkau akan sama dengan pemilik dunia, orang kaya. Oleh karena itu, wahai saudaraku muslim, berambisilah untuk mencapai qanaah dan kesederhanaan, karena sesungguhnya rezeki ditentukan oleh Zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bertawakallah kepada Sang Pemberi rezeki, karena barang siapa bertawakal kepadanya, maka Dia akan mencukupinya. Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada suatu ayat yang apabila semua manusia mengamalkannya, tentu mereka akan diliputi oleh qanaah, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. At-Talaq 2 dan 3. Ketahuilah bahwa tamak terhadap kelebihan tidak akan menambah rezeki. Seorang badui berkata kepada badui yang lain yang dilihatnya tamak, wahai saudaraku, engkau adalah pencari dan yang dicari. Engkau sedang dicari oleh pencari dan tidak akan engkau lewatkan. Sementara engkau mencari sesuatu yang dengan itu engkau mencukupi pencari itu. Seolah-olah engkau belum pernah melihat orang tamak yang tidak mendapat rezeki, dan tidak pula orang zahid yang memperoleh rezeki. Orang yang satunya berkata, sesungguhnya engkau tidak dapat mencapai hartamu, tidak bisa mendahului ajalmu, serta tidak dapat menundukkan rezekimu
dan tidak mengeluarkan hak orang lain. Lalu mengapa engkau membinasakan dirimu? Setiap pagi pasti ada pagi lainnya, dan setiap sore pasti ada sore lainnya. Sesungguhnya barang siapa yang sederhana akan dicukupkan Allah, dan barang siapa yang selalu membutuhkan maka tidak akan dicukupkan oleh Allah. Karena itu barang siapa tertimpa kemiskinan lalu diadukan kepada manusia, maka kemiskinannya tidak akan teratasi. Barang siapa yang tertimpa kemiskinan lalu mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki cepat maupun lambat. Ini di dunia ataupun di akhirat, maka baginya surga. Diriwayatkan dari Sauban, ia berkata Rasulullah bersabda, "Man takaffala li alla yas'ala syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah." Faqala Sauban, "Ana fakana la yas'alu ahadan syai'a." Barang siapa menjamin di hadapanku bahwa ia tidak akan meminta sesuatu kepada manusia, maka aku menjamin ia dengan surga. Sauban berkata, aku semenjak itu Sauban tidak pernah meminta sesuatu pun kepada manusia. Barang siapa meminta kepada manusia karena ingin mendapat banyak harta, maka seolah-olah ia meminta bara api. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan tentang kondisinya yang buruk sambil menangis. Al-Hasan berkata, Wahai semua ini adalah urusan dunia. Demi Allah, seandainya seluruh dunia ini milik seorang hamba, lalu Allah mengambilnya, menurutku ia tidak pantas menangisinya." Seorang laki-laki mengadu kepada Asyibli tentang kondisi keluarganya. Lalu Asyibli berkata, "Kembalilah kepada keluargamu. Lalu siapa di antara mereka yang tidak mendapat rezeki dari Allah, maka keluarkanlah ia dari rumahmu." Seorang laki-laki datang mencari Syaqiq al-Balqi. Kemudian istrinya berkata, ia pergi berjihad. Orang itu bertanya, apa yang ditinggalkannya untuk kalian? Wanita itu menjawab, apakah Syaqiq itu pemberi rezeki atau yang diberi rezeki? Orang itu menjawab, tentu saja yang diberi rezeki. Wanita itu berkata, sesungguhnya yang diberi rezeki itu telah meninggalkan zat yang maha pemberi rezeki bagi kami. Wahai, janganlah engkau kembali kepada kami, karena engkau akan merusak hati kami terhadap Allah.